Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Nama saya Dwi Gita Yohana Sagala. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendidikan membutuhkan filsafat ilmu sebagai dasar berpikir agar proses pendidikan memiliki arah, tujuan, metode, dan nilai yang jelas. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui proses berpikir, kritis, dan pengembangan pengetahuan manusia. 1. Peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi dan keilmiahan pendidikan. Pendidikan tidak hanya sekadar kegiatan mengajar dan belajar, tetapi merupakan sebuah ilmu yang memiliki dasar, metode, dan tujuan yang jelas. Disinilah filsafat ilmu berfungsi sebagai pengarah dan pengontrol agar pendidikan tetap berjalan secara ilmiah dan bernilai. Peran tersebut dapat dilihat melalui 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dalam pendidikan membahas tentang hakikat atau dasar keberadaan suatu ilmu. Dalam pendidikan ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa hakikat pendidikan, siapa yang menjadi subjek pendidikan, apa tujuan utama pendidikan. Melalui kajian ontologi, pendidikan dipahami sebagai proses pembimbing dan mengembangkan potensi manusia agar menjadi pribadi yang berpengetahuan, bermoral, dan mampu hidup di masyarakat. Ontologi membantu pendidikan memiliki arah yang jelas sehingga proses belajar tidak hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga perkembangan karakter dan kepribadian peserta didik. Epistemologi dalam pendidikan membahas tentang cara memperoleh pengetahuan dalam ilmu pendidikan. Epistemologi berperan memastikan bahwa proses pembelajaran dan penelitian dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan logis. Contohnya, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, penelitian pendidikan harus berdasarkan data dan fakta. Yang ketiga, kurikulum disusun melalui kajian ilmiah. Dengan epistemologi, pendidikan tidak dilakukan secara asal-asalan, tetapi berdasarkan teori, pengalaman, dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi dalam pendidikan. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu dalam pendidikan. Aksiologi menekankan bahwa ilmu harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga harus membentuk karakter yang baik, sikap jujur, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Karena itu, pendidikan harus memiliki nilai moral dan etika agar ilmu yang dimiliki digunakan untuk kebaikan masyarakat. Yang kedua, pendidikan yang bermakna turut memperkuat filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, filsafat ilmu memperkuat pendidikan dan pendidikan juga memperkuat filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna akan melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Dari proses tersebut muncul berbagai pemikiran baru, teori baru, dan inovasi dalam ilmu pengetahuan. Contohnya, perkembangan teknologi pendidikan, metode pembelajaran modern, pembelajaran berbasis digital, dan pendidikan berbasis karakter. Semua perkembangan tersebut muncul karena manusia terus berpikir dan mengevaluasi ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan. Selain itu, pendidikan juga menjadi tempat untuk menanamkan budaya berpikir ilmiah. Peserta didik diajarkan untuk bertanya, menganalisis, memecahkan masalah, dan mencari kebenaran secara logis. Hal inilah yang membuat filsafat ilmu terus berkembang seiring berkembangnya dunia pendidikan. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena mampu membeda berbagai persoalan pendidikan secara mendalam dan kritis. Ketika muncul masalah dalam pendidikan, filsafat ilmu membantu melihat masalah tersebut dari berbagai sudut pandang.
Contohnya, saat kualitas pembelajaran menurun, filsafat ilmu dapat menganalisis secara ontologis apakah tujuan pendidikan sudah tepat, apakah pendidikan hanya fokus pada nilai atau juga pada pembentukan karakter. Secara epistemologis, apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif, apakah guru menggunakan strategi yang sesuai dengan perkembangan siswa. Secara aksiologis, apakah pembelajaran memberikan manfaat nyata bagi siswa, apakah yang dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara tersebut, filsafat ilmu membantu menemukan solusi pendidikan yang lebih baik dan lebih tepat. Yang keempat, contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat ditemukan dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Dalam kurikulum modern dirancang agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Hal ini menunjukkan pengaruh filsafat ilmu yang menekankan pentingnya proses berpikir dan pemahaman. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan sendiri. Hal ini sesuai dengan filsafat konstruktivisme yang menekankan bahwa siswa harus aktif dan membangun pengetahuannya. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah menerapkan pendidikan yang berkarakter agar siswa tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Contohnya, pembiasaan disiplin, gotong royong, sikap toleransi, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang ilmiah, tujuan yang jelas, metode yang tepat, serta nilai moral yang bermanfaat. Melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat ilmu mampu menjadi alat analisis dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui lahirnya pemikiran-pemikiran baru dan budaya berpikir kritis. Oleh karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan harus berjalan bersama agar tercipta pendidikan yang bermutu, bermakna, dan mampu membentuk manusia yang cerdas serta berkarakter. Terima kasih. Audio Jungle.